Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nartila Nane. Saya mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, teman-teman belum tahu kan apa saja prinsip-prinsip belajar? Sebelum kita masuk pada prinsip-prinsip belajar, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih prinsip belajar itu? Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Gastel. Menurut Gaster, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus. Dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Menurut Robert H. Davis, prinsip belajar adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Bisa kita simpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berbijak, landasan berpikir, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Ada beberapa prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Ketiga, prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. 4. Prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. 5. Prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat menerima kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. 6. Prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya.
6. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembelajaran konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. 8. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif, seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. 9. Prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nah, video kali ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.